Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kontestasi politik di Indonesia di pemilu 2024 mendatang bisa jadi akan diramaikan oleh calon anggota legislatif berasal dari mantan koruptor. Hal disebabkan tidak ada larangan khusus dalam Undang-Undang Pemilu bagi mantan narapidana kasus korupsi yang ingin menjadi calon legislatif di DPR dan juga DPRD. Dan bagaimana ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, kami akan membahasnya bersama Koordinator Demokrasi and Electoral Enforcement Partnership Kabupaten Bekasi, Afif Ardila. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Pak Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mantan koruptor tidak dilarang untuk menjadi calon legislatif DPR dan DPRD. Bagaimana? Ini kan juga menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Silakan. Baik, pandangan kami dari Kabupaten Bekasi, kalau suara saya jelas Ibu ya? Jelas, silakan. Baik, soal napi koruptor buat nyalek pun di 2024 di Kabupaten Bekasi, itu kuncinya ada di partai politik. Gitu. Partai politik kan dia nggak akan menyerap siapa, akan menseleksi siapa aja yang menjadi caleg di 2024. Itu aja sih, Bu. Kuncinya ada di partai politik untuk siapa yang boleh atau tidaknya. Baik, tapi kalau dari PKPU dan putusan MK ini bagaimana? Terkait PKPU-nya? Iya. Ya, PKPU. Kan PKPU kan sudah, sudah mencantumkan secara jelas di PKPU gitu kan. Tapi kita kalau berbicara di 2019, KPU memiliki komitmen untuk melarang mantan koruptor ikut pileg 2019 dengan menjelaskan secara jelas di PKPU. Tapi yang dibatalkan juga sama MA. Tapi sekarang akhirnya diperbaiki lagi sama MA untuk ternyata diperbolehkan menjadi caleg mantan koruptor untuk menjadi caleg gitu, mantan koruptor kalau menjadi caleg gitu kan. Itu sih terkait PKPU-nya. Tuh, sekarang yang saya ketahui lagi membuat aturannya ya. Aturan terkait ini napi koruptor. Gitu. Iya, baik. Tapi kalaupun nanti ikut, bagaimana dengan demokrasi di Indonesia sebenarnya? Demokrasi ya itu demokrasi yang sebenarnya itu jadi semakin melanggengkan dari sisi partai politik yang buruk dan merugikan kepada pemilih. Gitu. Bahwa partai politik tidak memiliki, saya yakin partai politik itu tidak memiliki kekurangan kader yang berkualitas dan berintegritas. Tambahkan keuntungan publik dan elektoral yang di atas segala-galanya. Gitu. Selain itu, kita mendorong civil society untuk tidak boleh putus asa ikut mengawal dan mengawasi siapa-siapa aja caleg yang berasal dari bekas napi koruptor. Dan mendorong KPU untuk mengumumkan sejak awal pencalonan kepada publik secara terbuka agar masyarakat mendapatkan informasi yang komprehensif. Gitu, baik. Iya, tentunya bagaimana dengan kepercayaan masyarakat terhadap parpol tersebut yang mengusung mantan koruptor ini? Mungkin kalau berbicara itu jadi masyarakat akan mulai kekurangan antusias untuk memilih. Tapi kalau saya rasa masyarakat akan cerdas, akan tidak memilih caleg koruptor, mantan napi koruptor, dia akan memilih tadi kader-kader ataupun caleg yang bersih, yang masih sudah teruji, yang sudah jelas track recordnya yang baik gitu. Dan saya yakin walaupun itu kan waktu di 2019 kan banyak juga caleg yang dari mantan napi koruptor yang dicalonkan oleh partai-partai gitu. Ya, ini ada masyarakat yang berkomentar bagaimana dengan SKCK. Tentu kan masyarakat yang tidak pernah melakukan kejahatan pun juga harus membuat SKCK. Lalu bagaimana dengan mereka ini mantan napi koruptor? Nah, tuh lagi SKCK. SKCK terkait napi koruptor itu saya juga belum secara jelas melihat kalau misalkan napi koruptor itu harus membuat SKCK, apakah misalkan 5 tahun gitu kan.
Karena kan pil ke kepala daerah dengan caleg itu berbeda aturannya, Ibu gitu terkait pencalonan itu. Jadi kalau misalnya SKCK, kita pun sangat menyayangkan kalau misalnya harus ada kan SKCK. Berarti kalau ada SKCK itu harus bersih kan, tidak pernah terpidana selama minimal 5 tahun gitu. Tidak pernah dihukum penjara selama 5 tahun gitu. SKCK itu sendiri gitu. Nah, baik. Nah, tentunya kira-kira meskipun dia memiliki visi misi yang bagus, misalkan ketika kampanye, akankah nanti dipilih oleh masyarakat? Ya, baik. Kalau misalnya pun itu dipilih oleh masyarakat, kita bercermin pada waktu pemilu dipilih oleh masyarakat, ya bisa jadi dipilih oleh masyarakat asalkan begini. Kita kalau yang saya ketahui, yang saya pernah saya ikuti teman-teman yang maju menjadi caleg itu sendiri, selain memiliki kapasitas, kapabilitas, elektabilitas, mereka itu harus juga memiliki isi tas juga, Bu. Bisa jadi mereka itu, ya itu, kampanyenya secara bahasanya money politik lah. Pokoknya tetap mungkin terulang lagi tuh money politik yang mantan-mantan napi koruptor gitu. Tapi yang mantan napi koruptor belum tentu jelas itu korupsi bagi saya. Bisa jadi dia tidak ada niatan untuk korupsi, dijebak oleh kawan-kawannya, dan akhirnya dia tersandung korupsi gitu. Ya, tapi kan stigma di masyarakat sudah istilahnya sudah terlanjur jelek ini, bagaimana? Ya, berarti caleg yang napi koruptor itu pun kalaupun dia maju, silakan maju. Mungkin balihonya nulis saya mantan napi koruptor gitu. Pokoknya di baliho atau di spanduk-spanduk pun dia harus berani mengumumkan kalau dia itu mantan napi koruptor. Emang kan secara aturannya begitu. Dia mengumumkan kepada publik kalau yang napi koruptor itu mantan bekas napi koruptor apa disebutkan gitu mungkin. Harus diingat gitu. Iya, berarti setiap kampanye ataupun pakai baliho harus ditulis seperti itu ya. Saya mantan napi koruptor begitu ya. Iya, mantan napi koruptor itu, dan emang secara ini kan juga tidak mereka mencalonkan diri boleh, itu kan hak mereka. Tapi ada aturannya lagi, kalau dia harus berani mengumumkan kepada publik saya mantan napi koruptor. Silahkan pilih saya gitu kalau dia berani gitu kan. Yang gede-gede gitu balihonya. Saya itu mudah-mudahan di 2024 kalau ada yang seperti itu caleg, saya apresiasi itu caleg yang berani mengumumkan baliho atau spanduk yang gede-gede gitu. Iya. Nah, kira-kira kan banyak tidak mantan napi koruptor yang akan mendaftar dan mengajukan diri menjadi anggota legislatif ini? Ya, mungkin saya juga belum tahu, di 2019 kan sudah ada, kalau saya lihat datanya ada 50 orang lebih ya mencalonkan diri yang jadi caleg. Maka terus sekarang saya belum tahu maju lagi atau tidak. Yang jelas kalau saya lihat kayak mantan napi itu balik lagi ke partai politiknya untuk menjalankan visi misi dari partai tersebut. Kayak seperti di DPP aja, di partai-partai besar, yang mantan napi koruptor itu sudah dihukum balik lagi ke partai gitu. Hanya partai-partai yang lolos parlemen gitu. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu gitu. Iya, Pak, secara psikologis nantinya juga akan terpengaruh ketika mereka menjadi kepala daerah ataupun caleg. Nah kan tentunya ada hal-hal yang istilahnya flashback kembali, wah saya tahu nih celahnya bagaimana dan sebagainya gitu, Pak. Khawatir tidak, Pak, akan terulang kembali? Buat calegnya sendiri, terulang kembali. Bisa jadi terulang lagi, karena kan banyak juga kalau misalkan setelah korupsi dia udah bebas, ternyata ada lagi kasus hukum yang baru lagi ternyata. Kan seperti itu. Kalau misalkan terulang, saya rasa mungkin bisa jadi terulang, karena tadi godaan jabatan ataupun godaan ada peluang dan kesempatan, sehingga mereka akhirnya terjerembab lagi ke dalam kasus korupsi gitu. Ya, nah itu kan jadi caleg, kalau untuk menjadi kepala daerah bagaimana? Ini kan juga ada yang baru keluar nih, tapi dia ingin mengajukan kembali menjadi kepala daerah. Iya, boleh aja. Kan tadi, tapi kalau kepala daerah tadi yang saya sampaikan, dia tunggu 5 tahun setelah dia bebas
baru bisa mencalonkan gitu. Mm-mm. Nah, silakan dia mencalonkan diri lagi. Kalaupun dia terpilih, mungkin masyarakatnya kurang cerdas atau masyarakatnya kurang melihat track record dari itu sendiri, melihat calon kepala daerah itu sendiri gitu kan. Tapi kalau keluarganya pun banyak juga kalau keluarganya si suami yang korupsi tapi istrinya kepilih ya. Di beberapa daerah kan seperti itu. Karena kan orang kadang-kadang tidak melihat melihat track record si orang tersebut, bukan melihat keluarganya, ayahnya atau ibunya, atau suami atau istrinya gitu. Nah, apakah di awal ketika mereka diputuskan lewat pengadilan bahwa yang bersangkutan memang melakukan hal demikian, seharusnya apakah harus dicabut hak politiknya begitu Pak, agar nantinya juga memberikan efek jera kepada kader parpol lainnya begitu? Itu kalau hak politik dicabut mungkin ada beberapa orang yang di pusat itu di partai-partai yang hak politiknya dicabut. Mungkin karena korupsinya terlalu banyak atau terlalu masif sehingga dia dicabut hak politiknya. Tapi itu ya sah saja bagi para penegak hukum untuk mencabut hak politiknya ketika melihat di napi itu keterlaluan, bahasa saya sih keterlaluan ataupun terlalu berlebihan untuk korupsi gitu. Tadi sangat luar biasa dia koruptornya. Jadi tergantung hakim, tergantung pengadilan sih gitu. Misalnya kalau dicabut hak politik ya silakan. Tapi kalau enggak pun ya itu tadi balik lagi karena masih ada undang-undang yang membolehkan mereka untuk mencalonkan lagi. Dan mereka juga nanti bisa menggugat, bisa mengajukan banding untuk terkait hak politik itu. Ya, ataupun dikasih pembatasan tidak boleh mengikuti perpolitikan sampai 5 tahun setelah mereka keluar bebas dari penjara, atau bagaimana Pak? Yang seharusnya memberikan efek jera juga. Harusnya dia mendingan partai itu tadi menutup semua partai itu menutup para mantan napi koruptor gitu. Tapi kita kan partai politik itu semuanya sistemnya terbuka, mau mantan napi, mantan teroris, mantan apapun yang napi-napi yang berbobot yang citranya buruk itu pun diperbolehkan. Yang penting dia ada setia untuk membesarkan partai dan mengabdi kepada masyarakat gitu. Terkait masalah napi itu sendiri. Ya, nah kalaupun mereka ini tentunya kan pasti ada bulian ataupun sanksi sosial dari masyarakat, bagaimana nih jika mereka tetap mencalonkan? Mungkin dia sudah kebal muka, sudah kebal kuping, sudah terlalu kesel. Jadi dia ya sudah kan banyak, walaupun dia mencalonkan diri kan pasti ada tim-timnya, sudah ada namanya istilahnya buzzer gitu kan, istilah buzzer untuk meng-counter serangan-serangan yang kira-kira dapat hoax atau fitnah-fitnah yang menjurus ke sana. Tapi paling kalaupun dia sudah ini kan bilang alasannya dia sudah dihukum dan boleh mencalonkan lagi, itu paling untuk tim-timnya lah, tim yang koruptor itu. Ya. Baik, Pak Afif, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Demikian perbincangan kami bersama Koordinator Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Kabupaten Bekasi, Afif Ardila.